Dalam belajar Autodesk Inventor bagi pemula, tahap pertama adalah pengenalan. Dan di sini ketika kita memulai membuka program Autodesk Inventor, kita di sini ada di bagian bar Get Started ada beberapa menu, New, Open, Project, dan lain-lain. Yang saya bahas pertama adalah New. Ketika kita ingin membuat sesuatu, part, assembling, ataupun drawing untuk dicetak, maka klik New. Dan di New itu sendiri ada beberapa templates. Templatesnya adalah English dengan satuan inci atau metrik dengan satuan milimeter. Oke. Nah, biasanya di English dan metrik ini memiliki kesamaan. Hanya saja nanti dimensi yang kita gunakan tentunya harus sesuai yang kita harapkan ke depannya. Contoh, ketika kita membuat part yang inci dengan satuan British, di sini ada sheet metal untuk part yang menjadi dasar plat tekuk, ya. Biasanya kalau kita membuat part tekuan menggunakan sheet metal. Kalau standar yaitu part yang digunakan untuk part-part sederhana seperti benda kerja milling ataupun bubut. Nah, di sini saya mencontohkan standar yang IPT dengan satuan English inci, ya. Ketika kita klik kemudian create di sini, maka yang muncul adalah jendela IPT dengan nama yang di sini masih menjadi nama part 1. Ketika kita create 2D sketch, ya, kita klik create 2D sketch, kemudian pilih plane yang menghadap atas dan kita mulai menggambar, katakanlah di sini lingkaran, ya, circle, klik poinnya, kemudian klik diameternya, terserah. Kemudian kita beri dimensi di sini dan kita beri ukuran di sini, maka otomatis satuannya adalah inci, ya. Oke. Nah, kemudian saya membuat part lagi di new dengan satuan yang berbeda yaitu metrik atau milimeter. Kemudian saya di sini double klik langsung bisa. Hal yang sama saya lakukan membuat sketch di sini, kemudian lingkaran. Maka dia menjadi satuan milimeter. Ketika kita klik dimensinya, muncul di belakangnya adalah satuan milimeter. Nah, apakah bisa ketika kita membuat part sudah memilih standar milimeter kemudian dirubah inci? Bisa dengan cara mengklik dimensinya, mengetik angka nominalnya, kemudian tulis IN, hurufnya kecil, ya. Kalau kita caps lock atau huruf besar, dia tidak akan berubah. Nah, 60 kemudian in, kita klik OK, maka dia akan memiliki ukuran milimeter, ya, yang dikonversikan, tetapi di sini ada tulisannya dimensinya tetap 60 in. Begitu juga ketika kita part yang memilih standar English atau British satuan inci, kita bisa klik dimensinya dan menulis di sini adalah 30 mm.
dengan huruf kecil. Kalau kita huruf besar ya, katakanlah caps lock kemudian maka dia akan merubah warnanya menjadi merah. Ini tandanya tidak bisa. Kita harus hilangkan caps lock-nya, kemudian tulis klik OK. Maka dia akan menjadi 30 mili dengan satuan yang muncul adalah inci. Oke. Lalu apakah bisa dengan merubah satuan lain? Bisa. Ya, katakanlah di sini kita dimensi, bahkan dengan satuan meter pun dia bisa. 1 M. Ya. Kemudian di sini bisa juga 1 katakanlah desimeter, dia bisa. Jadi semua yang ada di new, usahakan pilih template yang betul-betul Anda gunakan ke depannya atau part lainnya yang tersambung menjadi satu satuan. Jangan sampai Anda membuat part dalam satu assembling 1 mm 1 inci. Dan masuk ke bagian assembling juga sama. Di sini ada standar inci.iam dan metrik standar yang ISO. Biasanya di sini adalah milimeter ya, standar milimeter.iam. Apakah boleh menggunakan standar lain di sini, standar dalam kurung DIN, atau di sini juga ada Wellman, tapi biasanya digunakan adalah standar dalam kurung milimeter.iam. Begitupun juga di English standarnya inci.iam. Oke. Demikian cara pengenalan new ya. Biasanya yang paling banyak digunakan untuk belajar adalah satuan metrik, sheet metal milimeter, standar milimeter, dan standar milimeter.iam untuk assembling. Untuk drawingnya biasanya banyak para pelajar yang menggunakan drawing ISO.idw atau di sini AM ya, atau ISO.dwg untuk memasukkan ke AutoCAD tanpa mengkonvertnya. Oke. Dan di sini ada IPN ya. IPN di sini biasanya untuk presentasi, tapi jarang sekali karena presentasinya cukup di masuk area IAM. Oke, demikian pengenalan new file dalam membuat create sebuah part atau IAM atau IDW atau DWG untuk pemula atau belajar. Semoga video kita kali ini bermanfaat dan terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe channel video ini agar kalian dapat update video lainnya dan tentunya menambah ilmu desain kita. Terima kasih.